lain. Oke, ini dia penentuannya, Ji. Yes, betul banget. RRQ akan mengejarkah dengan 1-1 terlebih dahulu dan membalikan keadaan mungkin nanti, atau akan turun ke lower bracket? Oke, tentunya masih ada chance game 3 Israel tentunya. Masih ada kesempatan. So, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke dalam lane of down. TNZ harus menggunakan Uranus dengan banyaknya burst yang bisa dikeluarkan oleh tim RRQ dan adanya Baxia di depan mata. Harusnya power dari Uranus ini tidak terlalu bisa power. Iya, gue suka sih untuk Baxia lawan Uranusnya ya. Dan ini udah disetting dari awal sebetulnya. Tapi lagi-lagi nih, untuk follow up dari ya Idok, dia butuh banget item. Dia Rosa, gak ada mana, bakal coba dipukul ke arah belakang. TNC Sakaratul Maut akan ke arah first blood. Dibalaskan dengan sebelumnya dan first blood di tangan dari Riz. Para pasukan dari tim Aurora Gaming kali ini mereka kebingungan. Oke. Berbanding terbalik dengan game 1. Tapi ya tetap, Benedetta ya sakit sekali nih dari Lunar. Ini cara memenangkan laning, tapi untuk dia Baxia Shield Bakal udah coba ditangkap dan satu moment kill kembali didapatkan oleh Susujin. Responsif yang sangat luar biasa karena bottom lane membuat para pasukan dari tim RRQ mereka kembali berhasil mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda di menit yang pertama. Oke, kita bahas sedikit di Emblem. Sempat ada juga kan tadi di match pertama, match up antara Moskov versus Granger. Ya pasti akan menang Moskov dari emblemnya. Ada Regen Hybrid yang memang itu bagus banget untuk sustain di laning. Tapi untuk Granger sendiri dia punya Apex 47 almost ter-take down. Dan Flicker dikeluarkan untuk defensif. Ini dia kemampuan yang bisa dibilang cukup kuat dengan clear minion di tengah. Rotasinya jadi bebas, jadi enak. Walaupun Rins memang tidak punya power mana yang cukup ya. Tapi cukup dengan adanya Idok di depan sana, mereka sudah tahu cara nge-clear dengan baik dan cepat. Tapi Susujin menabrak di mana kondisi dari sosok Benedetta mencoba untuk bertahan hidup dengan tidak adanya alat kemana pull dan pakai Tyrant. Dia tahu Apex 47 juga memiliki flicker. Brave Fighters yang sangat berani, walaupun harus menghentikan nyawanya di tengah sana. Tapi dengan 2 poin kill yang didapatkan para pasukan dari tim Aurora Gaming, harusnya RRQ berhasil mendapatkan turtle-nya. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. TNZ terlebih dahulu biar retribution-nya free. Tidak ada kontes dan bahkan no power of retribution. Mundur ke belakang. Lunar tidak memiliki item vulnerable yang harusnya memastikan dari Susujin bisa melakukan sedikit counter dan take over terhadap purple-nya. Wih, ini dapat dong purple-nya. Keuntungan berganda, tapi lihat Dairon siap untuk melakukan backup. Yes, Susujin sengaja di depan sana. Dairon nggak mau nunjukin batang hidungnya. Biarkan masuk terlebih dahulu dan pasukan RRQ. 1.700 gold difference. Ini dia sang raja yang kita tunggu-tunggu. 1.700 gold di menit 2, bahkan hampir menit ketiga. Keunggulan yang sangat terlihat nyata. Bahkan Lunar, dia belum sampai di level keempat. Wow, ini experience yang under level banget sebetulnya. Bahkan tinggalan 2 level, tapi ya gak bakal lama juga sih. Karena ngelihat dari Dairon juga ya lapu-lapu dia akan bermain agresif. Cuma ya gue mengkhawatirkan ke arah mid game ya Ji, tetap. Nggak masalah. Way of Dragon yang gak ada follow. Ya tapi ini mereka masih punya DPS yang cukup harusnya kalau ngomongin dari Dairon. Selama ada Dairon juga melakukan rotasi dengan cepat. Karena kalau Dairon terlalu lama di laning ini juga nggak terlalu baik dengan adanya Benedetta sebagai head to headnya. Itu yang gue permasalahkan nih. Apakah Dairon mau ngebuka Brave Factor? Oke, tidak mau terlalu terburu-buru, tapi nampaknya para pasukan dari tim Aurora Gaming mereka udah mulai sadar. Dari tim RRQ nggak bisa ditabrak. Rosa menjadi target utama. TNC bakal coba ditendang. Apakah Idok berhasil melakukan duel Dragon? Tapi keras banget loh Susujin. Masih aman ya. Masih cuma poke damage aja. Nah ini yang gue maksud tadi nih. Kalau TNC-nya kena Way of Dragon pun nggak akan tumbang. Dan Aurora Gaming sama sekali tidak ada pakai Purify. Ini kayaknya bisa dibilang salah satu chance dari RRQ yang sangat besar. Untuk tinggal pilih cap-cip-cip siapapun yang bakal dia makan. Tapi sorry to say, gue setuju tanpa Purify. Biarkanlah kena Way of Dragon. Ya karena itu tadi seperti di game sebelumnya. Gak ada follow, siapa yang mau tembak? Kena Way of Dragon dipukulin toy gitu. Mungkin kalau nanti udah jadi item ya. Kalau nanti udah masuk di menit-menit 14 dengan udah pada full item ya. Tapi kalau digantikan sama Dairon di awal menurut gue gak fair. Kenapa? Karena Dairon dia akan lompat dan mencari targetnya sendiri. Tapi Rosa di depan sana menjadi satu sosok yang sangat kuat untuk melakukan metal detector dan mencari di mana keberadaan dari tim RRQ lainnya. Rins akan coba di zoning out. Lunar telah melakukan rotasi clear minion cepat, mungkin akan mereka lakukan, tapi satu turtle kembali mereka dapatkan dengan sangat baik, menimbulkan gold yang tinggi. Mungkin mereka tidak memiliki burst damage, tapi dengan adanya Toy yang punya power maksimal, ini bisa pengganti untuk DPS tersebut. Lumayan nih, atasnya juga langsung plating ya dari Toy dan ditabrak. Ditutup. Enggak, hanya di bait aja. Ditutup. Oke. Full plating. Dan mulai berkumpul ya di arah river. Ternyata targetnya TNG bukan target yang pas sih. Apalagi ada Heartguard. Gak ada Brave Fighters juga. Gak ada Brave Fighters dan ini Dairon
Harusnya dia sadar kalau dia nggak bisa fight lagi dengan tidak adanya Brave Fighters. Lepaskan midnya, kontrol bottomnya terlebih dahulu, Lim. Iya. Balik farming lagi ya. Ingat, dari winning conditionnya RRQ ini bukan pick off. Karena pick offnya mereka nggak akan berjalan dengan mulus. Midnya DPS, goldnya juga DPS. Jadi gimana caranya winning conditionnya kebuka, tercipta? Ya udah menangin lane-nya masing-masing. Karena tujuan dari Rins misalkan dia pakai Yves itu karena match up sama Yves. Terus kayak ada Sesujin juga anti regennya. Jadi udahlah, fokus aja untuk farming dulu, menangin gold sejauh mungkin. Nantinya gold itu bisa dijadikan item yang membuat follow up damage-nya cukup. Ya itu sudah mereka lakukan kali ini. Udah ada Sky Pister juga dari Sigi Boom, udah mulai harus diperhatikan. Para pasukan dari tim RRQ front to back-nya nggak boleh terlalu babar. Tidak boleh terlalu ada pertukaran yang maksimal. Tidak boleh ada satu buah pertukaran yang tidak worth it. Tapi The Way of Dragon menuju ke arah Lunar. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Aurora Gaming berhasil melakukan sedikit covering up. Dengan flicker for defensive, TNC memilih mundur ke arah belakang. Sword skill yang keluar tanpa ada flicker ini masih worth it untuk kehilangan momentum tadi. Betul-betul. Rosa bisa jadi next target ya. Yes, Mungkin betul. di daerah Turtle nantinya atau ada invade jungle lagi yang dilakukan oleh RRQ. Yang pasti gold mereka sekarang unggul dan keunggulannya naik terus. TNC kebingungan kali ini, berbeda dengan sebelumnya. Biasanya dia bermain dengan hero yang bisa nge-carry. Bisa farming. Bisa farming, mainin laning jauh. Sekarang TNC hero yang jalan kaki. Pakai Uranus. Bahkan Ya. kita lihat dia nggak bisa berjalan cukup maksimal. Benar-benar damage-nya nggak terasa, keras juga enggak. Tapi ya hati-hati di mid game-nya sih. Mobilitasnya itu loh yang susah. Tapi Lunar Petrify. Petrify yang sangat mahal dipancing Idok. Dan buat aku tadi ngeliat kayaknya Idok juga nggak mau The Way of Dragon sih. Iya, Karena mati dong. dia tahu masih ada an Iron Eye. Dan Idok pun tahu Ji, ini nggak bisa ada follow up. Iya, itu dia. Kita lihat Rosa tidak ada flicker. Informasi didapatkan menuju ke arah TNC. Idong mencoba mencari target di mana berada Sigi Boom. Itu Tapi dia. nampaknya perpasukan dari tim Aurora Gaming hanya terzoning out saja. Oh, Crimson Beacon trigger Idong again and again. Kembali berhasil melakukan trigger tanpa ada effort. Itu dia yang kita tunggu-tunggu. Bahkan kalau misalkan bisa ngomong, Setsujin akan bilang, rasakan yang tadi saya rasakan. Dilompatin lapu-lapu pakai Uranus. Gak kuat, gak nahan. Apalagi item awalnya brute force kan. Kalau dia mungkin Dreadnought jadi anti kuiras masih ketahan dari lapu. Rasakan kesakitanku. Yang tadi. Yang tadi, oke. Tapi Toy one by situation di arah bottom lane. Dia mencoba untuk melakukan sedikit clear minion terlebih dahulu. Memang kalau ngomongin poking nggak bisa dilawan ini. Ngomongin Granger sakit bro. Bener, tapi ada range. Tenang, range juga punya range yang lumayan jauh. Sementara Purple Buff mulai di-invade lagi. Ada TNC masuk lebih dalam lagi. Jangan dilupakan langsung ada Dairon. Ini dia lapu-lapu. Langsung berhasil mendapatkan damage yang sangat besar. Tapi nampaknya Brave Fighters sekarang belakang adalah pilihan yang sangat baik. Dengan harga sudah mulai masuk karena pasukan dari tim Aurora Gaming. Mereka kembali kehilangan source of team fight mereka. Ya, Kehilangan harga untuk Aurora Gaming itu penting loh. Makanya, dan sekarang Konser mereka ready. Gaming, Sigi Boom! Wow! Prediction yang sangat baik dari Sigi Boom, berhasil menghindari damage yang diberikan dan Idok kali ini harus kehilangan flickernya. Finally flickernya kehilangan tanpa ada pertukaran sama sekali. Vector Final Blow. Lalu Final Blow masih ada Petrify di depan sana. Mungkin Lunar kalau tadi nyangkut di ujung akan bisa mendapatkan satu poin kill atas Toy. Tapi ternyata enggak sampai sama sekali damage dari Alta Final Blow ya. Masih belum bisa ya. Sementara Setsujin, Retribution. Spirit of Distraction? Masih aman. Jangan lupa ya, ketika dari tank jungle pakai Bloody Retribution itu sakit loh. Sakit itu anggapannya kayak tambahan satu skill yang damage-nya juga lumayan. Sementara TNZ, ya dia sama pakai Bloody Retribution juga, cuma dia kalah level, kalah darah. Jadi membuat mau nggak mau dia kalah akan gold. pegang landing jauh dulu tadi. Kalah gold juga membuatnya sulit banget untuk bisa bertahan. 6.000 gold sih. Ini perbedaan yang terasa sekali. Bahkan lihat dari itemnya, Trinity Toy masuk di under menit 9. Biasanya 9.30 normal, tapi Toy dikejar. Bahkan coba dimakan Lunar, bahkan Alta Final Blow hanya di depan mata. Hanya ada bayangan saja tapi tidak ada Alta Final Blow. Apex 47 udah terkena sedikit damage. Idok memberikan sedikit vision reward manipulation dibuka untuk menutup jalan para pasukan dari tim Aurora Gaming untuk masuk ke arah Purple Buff. TNG dengan retributionnya, pertukarannya akan dengan ada award. Flicker ke arah belakang for defensive way after getting on point, tapi tanpa ada following up damage yang cukup tidak baik dan range-nya disoning out terlalu jauh. Toy mencoba untuk menyelamatkan Rosa harus ter-take down. Riz masih bisa selamat. 3 pemain dari tim Aurora Gaming ter-take down. A free lock untuk permasukan dari tim RRQ. Itu dia. Cara untuk follow up gimana yaitu salah satunya pilihan dari RRQ adalah perbanyak goldnya. Gimana cara mereka unggul dari itemnya, maka siapapun yang 2F Dragon bisa tuh. Wait. Tapi kayaknya udah mulai harus diperhatikan beberapa kali. Kita lihat ada Lord yang kecuri
Iya, Jadi dengan kayaknya- Moskov lah, dengan apalah tiba-tiba kayaknya boleh sih untuk Lord lebih disikir lagi aja gitu ya. Lebih pasti aja dulu. mau kata ngebuang retri kayak apa kayak yang penting aman dulu lah. Karena pertukarannya nggak bakal cukup adil kalau misalnya nahan retri buat purple atau objektif lainnya dan lotnya curi. Makanya Itu nggak bakal adil banget. itu kemarin kita udah lihat kejadiannya kan. Terlalu Apalagi itu banyak, terlalu RRQ juga, RRQ juga. Iya, terlalu. Makanya hati-hati nih, nggak boleh sembarangan untuk Lordnya. Dan ya kita akan melihat nih seperti apa using Lord dari RRQ. 8.000 gold lunar coba untuk ditabrak tapi masih aman, masih terlalu jauh. Mereka akan fokus untuk 3 lane dulu tapi lihat dipotong bawahnya. Dipotong bawahnya sama Tianzi mungkin akan cukup lama para pasukan dari tim Aurora Gaming. Kali ini mereka juga standby Sigi Boom. Gak mau tahu terburu-buru, yang dipastikan adalah Holy Defense di arah top lane pecah. Itu target utama mereka. Walaupun lihat Dairon benar-benar membuat TNZ kesulitan di arah bottom lane. Memang untuk numbangin ke arah TNZ agak cukup sulit. Tapi lihat seberapa banyak waktu yang diberikan. Bahkan Hearted pun sudah sampai masuk ke arah bottom lane. Menandakan tim fight mereka dengan Lord, dengan minion yang ada di arah top lane ini bisa maksimal. Oke, pasif dari best turret di arah mid lane udah ke trigger nih. Puff. Nah, Tapi pasti top lane target utamanya. Kalau dia ke arah mid lane ini bahaya. Dan lihat Dairon betapa sulitnya TNC itu bisa pulang. Console Gaming bersama dengan Real Manipulation dan ada pada Paul. The Way of Dragon memang masuk tapi nampaknya Aido gak terlalu maksimal bisa di following up. Dengan para pasukan dari tim Aurora Gaming di depan sana, para pasukan dari tim RRQ fokus ke arah turret. Toy dengan fokus mereka berhasil mendapatkan dan lihat apa yang dilakukan TNZ. Gak ada yang bisa dilakukan. Dia cuma bermain di depan sana dan Dairon akan membayang-bayangi seakan-akan hantu yang tidak bisa hilang. tapi ya ini pilihan sih, jujurnya ini pilihan. Kenapa? Karena TNZ ya dia bisa mundur, cuma sekarang dia masuk ke dalam base. Oke. Dan lihat apa yang dilakukan oleh TNZ. Bakal coba di commit hilang, udah nggak ada jalan untuk pulang lagi. Tapi ya memang sih dia jalan ke belakang tadi. Gua rasa daripada dia ke dalam ya, dia lari ke belakang tuh punya chance selamat yang lebih tinggi dan chance buying time juga yang lebih tinggi. Itulah yang gue bilang, Uranus nggak sekeras itu juga kok. Walaupun di jungle dia menang level nih. Itemnya itu bukan item core defense soalnya, dia item-item yang terbilang ada bantuan untuk damage-nya juga kayak brute force, oracle yang bantuan untuk regen. Nggak bikin dia keras dari reward. Oh my god. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Aurora Gaming mereka terus meninggal kembali. Susujin membuka badan dan itu dia. Dengan box yang terlalu kuat mereka tidak bisa terobos lebih dalam. Siki Boom sekalipun mau punya Sky Piercer gak ada gunanya karena belum aktif. Iya, masih 0-0-0 ya. Dan ini yang kita tunggu-tunggu nih. Pressure dari sang raja 10.000 gold di menit yang ke-12. Ini membalikan keadaan dengan sama persis Ini dari dia. game sebelumnya. Sang raja ngamuk ketika Itu di dia. game pertama mereka benar-benar dilulantakan. Seperti satu tim yang tiada artinya di depan Aurora Gaming. Makanya pick Uranus sama dengan under pressure mungkin. Tapi ya Lord muncul dari segi item udah kelihatan nih. Hampir full item dari Toy, satu lagi. Udah Malefic dia. Iya pasti malah Gun. Menutup Karol Lunar, 9 for 9 tapi ditutup dengan duel Petrify. strike, tapi nampaknya Petrify Cam Saturday for this time. Dan top lane Toy bersama dengan ada Dairon, kombinasi yang sangat kuat mencoba mendapatkan last kill terlebih dahulu, tapi lihat ini dia Toy dengan duel strike dengan on point. Nidok berhasil menutup jalan para pasukan dari tim Aurora Gaming dan Siki Boom. Tidak ada jalan pulang, nowhere to run. Nanti bisa di pop up para pasukan dari tim RRQ. Besha. Bagus karena PSK melihat apa yang terjadi, mencoba melakukan team fight dan free hit dari seorang Toy. Tidak following up damage dan RRQ Oh, no minion, no minion. kehilangan minionnya. Mereka juga hampir kehilangan Tyrant. Apakah mereka mampu bisa bertahan dengan adanya minion yang udah mulai bergerak menuju ke arah top lane. Fokus ke arah Rosa, ter-take down dan ini bencana untuk Aurora Gaming. RRQ take the game 2 menuju game ketiga